Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem. Dengan seruan Das Volk, bahasa Latin yang berarti Tuhan menghendakinya, pemimpin gereja Katolik Roma, Paus Urbanus II menyulut api perang salib pada tahun 1095, mendesak umat Kristen Eropa untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem dan merebut kembali Yerusalem, tanah suci dari umat Islam. 100.000 tentara menjalankan misi tersebut membentuk perang salib pertama. Pada tanggal 15 Juli 1099, Yerusalem yang telah direbut kembali oleh Fatimiyah dari Seljuk tahun sebelumnya jatuh ke tangan tentara salib setelah pengepungan brutal yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Kemenangan ini kemudian hari merupakan dasar bagi berdirinya kerajaan tentara salib di Yerusalem. Pada saat itu, kekuatan Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara terpecah dengan perebutan kekuasaan antara Sunni Seljuk di Levant dan Syiah Fatimiyah di Mesir. Sultan Nuruddin Zangki yang memerintah sebagian besar provinsi Kekaisaran Seljuk di Suriah antara tahun 1146 dan 1174 berusaha menyatukan semua kekuatan Muslim antara Sungai Efrat di Mesopotamia dan Sungai Nil di Mesir untuk mengalahkan tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir pada tahun 1137 dari keluarga militer Sunni Kurdi melakukan ekspedisi militer atas nama Nuruddin Zangki ke Mesir bersama pamannya Shirkuh untuk membantu wazir atau penasihat Khalifah Fatimiyah Al-Adid yang bernama Shawar untuk menyelesaikan perebutan kekuasaan internal dan menegaskan kekuasaannya. Namun Shawar, penguasa Mesir, segera bersekutu dengan tentara salib melawan Shirkuh dan pasukan Nuruddin Zangki. Atas permintaan pribadi Khalifah Al-Adid, Shirkuh kembali ke Mesir untuk melawan serangan tentara salib. Dia kemudian mengeksekusi Shawar dan meskipun Sunni, ia diangkat menjadi wazir oleh Khalifah Syiah. Namun Shirkuh meninggal tak lama kemudian dan Salahuddin diangkat menjadi wazir untuk menggantikannya. Salahuddin Al-Ayyubi menegaskan posisinya di Mesir dan setelah kematian Khalifah, ia menjadi penguasa dan menghapuskan kekhalifahan Fatimiyah. Memang Nuruddin Zangki memperluas dominasinya di sebagian besar dunia Muslim, namun ia meninggal sebelum mencapai tujuan utamanya untuk membebaskan Yerusalem. Mengalahkan penggugat lain tahta Nuruddin Zangki di Suriah, Salahuddin Al-Ayyubi diproklamasikan sebagai sultan. Salahuddin sendiri telah menghabiskan lebih dari 1 dekade menyatukan kota-kota Muslim di bawah pemerintahan Sunni. Dia mendirikan dinasti Ayyubiyah dan menegaskan kekuasaannya atas Mesir, Suriah, Mesopotamia atas, Hijaz, Yaman, dan sebagian besar pantai Afrika Utara yang akhirnya mewujudkan impian Nuruddin. Pada tahun 1185, Salahuddin menyetujui gencatan senjata dengan tentara salib, memberinya waktu untuk menangani masalah politik di dunia Muslim dan mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. 2 tahun kemudian, pada tahun 1187, tentara salib Prancis Otto-Jorain Roynold dari Chatillon menyerbu kabilah Muslim melanggar gencatan senjata yang disepakati. Setelah menyatukan wilayah Muslim di bawah pemerintahannya, Salahuddin Al-Ayyubi siap menghadapi tentara salib mengingat pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Roynold. Kerajaan Yerusalem pada saat itu juga terpecah secara internal. Pada tanggal 4 Juli 1187, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi meraih kemenangan besar di pertempuran Hattin dekat Tiberias. Kekalahan paling penting yang menimpa tentara salib. Raja tentara salib, Guy de Lusignan, dan banyak pangeran dan penguasa tentara salib, termasuk Roynold dari Chatillon, ditangkap. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membunuh Roynold sebagai pemenuhan sumpah yang dia buat setelah serangan mematikan terhadap kaum muslimin. Setelah pertempuran Hattin yang memberikan pukulan besar terhadap moral dan kekuatan militer tentara salib, Salahuddin kemudian bergerak melawan banyak negara tentara salib dan menaklukkan hampir setiap wilayah tentara salib di wilayah tersebut, sehingga membuka jalan untuk merebut kembali Yerusalem. Kota suci ini telah menjadi tempat perlindungan bagi sebagian besar tentara salib di Levant dan para pejuang yang melarikan diri dari kekalahan sebelumnya melawan kaum muslim. Mereka bertahan mempertahankan Yerusalem ketika pasukan Salahuddin menyerang kota dan mengepungnya. Tentara muslim membombardir tembok kota menggunakan ketapel dan mencoba menyerbu kota beberapa kali. Setelah pengepungan selama 12 hari, pada tanggal 2 Oktober 1187, pemimpin pasukan Kristen, Balian dari Ibelin menyerahkan kota tersebut. Berbeda dengan pengambilan darah oleh tentara salib yang membantai 40.000 penduduk muslim dan Yahudi saat memasuki Yerusalem pada tahun 1099, penyerahan kekuasaan kepada muslim kali ini berlangsung secara damai. Tentara salib diberi jalan keluar yang aman dari kota dan tempat ibadah Kristen dibiarkan utuh. Masyarakat Kristen Arab diizinkan untuk tetap tinggal. Setelah 88 tahun berada di tangan tentara salib, umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi kembali memasuki Yerusalem.